Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Idris bin Ahmad Taibib dan saya sendiri, Ulfatul Jinan. Di kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang etika negosiasi. Pokok pembahasan yang akan kami bahas nantinya yang pertama yakni kaidah umum dan etika negosiasi, lalu yang kedua macam-macam etika negosiasi, dan yang terakhir yakni strategi dan taktik etika negosiasi. Untuk pemateri yang pertama yakni kaidah umum etika negosiasi, yakni saya sendiri. Kaidah umum etika negosiasi. Etika, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos, yang mempunyai beragam arti, diantaranya pertama, sebagai analisis konsep mengenai yang harus. Kedua, pencarian ke dalam watak etika atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral. Etika sebagai filsafat moral adalah refleksi kritis dan rasional. Etika pada umumnya diartikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial, sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Berbicara tentang pengertian etika tentu saja tidak dapat terlepas dari sejarah kemunculannya, yaitu pada periode Islam klasik. Akan tetapi berdasarkan manuskrip atau naskah-naskah kuno yang ditemukan dan diterjemahkan, karya-karya pemikiran Yunani klasik jauh lebih dulu ditulis. Hal ini diketahui berdasarkan konteks mata rantai sejarah ketika bangsa Arab menaklukkan sebuah wilayah. Bahasa asli negara tersebut tidak dihilangkan atau diubah. Etika berbeda dengan moral di mana individu yakin mengenai apa yang benar dan yang salah. Standar etika ini biasanya dipetakan ke dalam teori klasik filosofi etika yang telah ada sejak dulu. Green menyimpulkan etika ke dalam 4 standar evaluasi strategi dan taktik dalam bisnis serta negosiasi. Yang pertama yaitu serangkaian tindakan berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Contohnya seperti keuntungan investasi yang lebih besar. Lalu yang kedua, serangkaian tindakan berdasarkan tugas untuk mempertahankan aturan dan prinsip yang benar. Contohnya seperti hukum. Lalu yang ketiga, serangkaian tindakan berdasarkan norma, nilai, dan strategi organisasi atau masyarakat. Contohnya seperti hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sebuah perusahaan. Lalu yang keempat, serangkaian tindakan berdasarkan keyakinan. Contohnya itu seperti percaya diri dan yakin terhadap apa yang ingin dikatakan. Lalu selanjutnya yakni negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi berkenaan dengan jumlah tujuan yang ingin dicapai, yang mana tujuan-tujuan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa strategi yang tepat. Definisi lain menjelaskan bahwa strategi negosiasi adalah seperangkat perilaku yang digerakkan oleh tujuan yang diterapkan pada negosiasi. Selain itu, dalam modul Garuda Sales Institute mengartikan negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah, yaitu penjual sebagai komunikator dan pembeli sebagai komunikan atau saling bergantian. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri ada 5. Yang pertama, melibatkan dua pihak penjual dan pihak pembeli. Lalu yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan.
Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Lalu yang keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak. Dan yang kelima, yakni untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya, yakni ada macam-macam etika negosiasi. Macam-macam etika negosiasi. Macam-macam etika. Yang pertama, etika berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya, ada 2 jenis etika, diantaranya etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif yaitu jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu di dalam hidup. Lalu yang kedua, deskriptif, yaitu jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang di individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Lalu yang kedua, etika berdasarkan cakupannya. Ada 2 jenis, yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus yaitu jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Lalu yang kedua, yakni etika umum, merupakan etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Yang ketiga, ada etika berdasarkan lingkungannya. Ada 2 jenis, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Lalu yang kedua, yakni etika sosial, jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Lalu yang keempat, etika berdasarkan sumbernya. Ada 2, yakni teologis dan filosofis. Untuk etika teologis yaitu jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada 2 hal yang perlu ditekankan dalam etika teologis ini. Yang pertama, etika teologis tidak dibatasi oleh satu agama saja. Hal itu karena mengingatnya banyak jumlah agama di dunia ini. Lalu yang kedua, etika ini adalah ruang lingkup dari etika umum yang sebagian besar individu telah menerapkan dan mengetahuinya. Lalu yang kedua, ini ada etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis. Adapun etika filosofis itu dibagi menjadi 2, yakni empiris dan non-empiris. Nah, yang empiris merupakan jenis filsafat yang erat kaitannya dengan sesuatu yang nyata, berwujud atau konkret. Contohnya, apabila suatu individu mengambil salah satu bidang filsafat hukum, akan membahas terkait hukum. Lalu yang kedua, yakni non-empiris, merupakan kegiatan yang berupaya melebihi suatu yang nyata, berwujud, atau konkret sebelumnya. Macam-macam negosiasi. Avoidance atau menghindar. Avoidance adalah sebuah strategi negosiasi di mana penyedia jasa berusaha mundur atau tidak terlihat ketika menghadapi sebuah masalah. Terkadang penyedia jasa menganggap bahwa masalah itu tidak ada. Namun, sikap-sikap menghindar ini mungkin saja bersifat total atau parsial. Sikap menghindar total dibuktikan dengan ketidakmauan untuk terlibat secara total, sedangkan penghindaran parsial terjadi jika penyedia jasa wisata ingin menyelesaikan masalah namun tidak mampu menganalisa masalah ini dengan tidak mampu menganalisa inti masalah dengan baik sehingga penyelesaian yang diberikan tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua, yakni adversarial atau kompetisi. Adversarial adalah tipe komunikasi menang atau kalah. Berbeda dengan tipe avoidance, tipe negosiasi ini cenderung terlibat pada berbagai konflik yang ada. Lalu yang ketiga, yakni memenuhi keinginan atau accommodating, di mana para penjamu wisata mengorbankan kepentingan penyedia jasa wisata dan pribadi dan lebih mementingkan kepentingan tamu.
Lalu yang keempat yakni kooperatif atau kolaborasi. Tipe ini lebih mementingkan pendekatan sama-sama menang atau win-win solution. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi permasalahan yang cocok untuk semua permasalahan. Untuk materi yang selanjutnya yakni strategi dan taktik etika negosiasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Idrus bin Muhammad Aidit. Selanjutnya, strategi dan taktik etika negosiasi. Terdapat 4 pendekatan dalam pertimbangan etika, diantaranya yaitu yang pertama end result ethics, merupakan benar tidaknya sebuah tindakan ditentukan dengan cara mengevaluasi konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang nomor 2, dirty ethics, yaitu benar tidaknya sebuah tindakan ditentukan dari kewajiban seseorang untuk mengikuti standar prinsip hukum dan sosial. Yang ketiga, social contract ethics, yaitu benar tidaknya sebuah tindakan didasarkan pada kebiasaan atau adat dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat atau komunitas tertentu. Yang keempat, personality ethics, yaitu benar tidaknya sebuah tindakan didasarkan pada hati nurani dan standar moral individu itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih sebagai berikut. Yang pertama, win-win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, win dan loss. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Yang ketiga, loss-loss. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Yang keempat, loss win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Selanjutnya, ada beberapa taktik yang umum dilakukan oleh para negosiator. Yang pertama, membuat agenda. Taktik ini harus digunakan karena dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atau keseluruhan paket perundingan. Yang kedua, bluffing. Taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Yang ketiga, membuat tenggat waktu atau deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan. Yang ketiga, good, bad good. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Yang keempat, the art of concession. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding atas permintaan pihak lawan yang berunding akan dipenuhi. Yang kelima, intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang sudah ada. Selanjutnya ada beberapa teknik atau taktik bernegosiasi lainnya, yaitu yang pertama, menyampaikan gagasan atau ide. Terdiri dari yang pertama, taktik mengulang, yaitu pembicara dalam menyampaikan argumentasi atau pendapat dilakukan secara berulang-ulang. Yang nomor 2, taktik memotong, yaitu apabila pembicara berbicara terlalu banyak, apalagi sampai melebihi waktu yang sudah disediakan. Yang ketiga, taktik mengagetkan. Taktik ini digunakan ketika ada lawan bicara yang membuat pernyataan yang negatif. Yang keempat, taktik berterima kasih. Taktik ini digunakan jika ada informasi yang datang, meskipun informasi yang datang itu kurang menyenangkan. Dan selanjutnya yang nomor 2, menyanggah gagasan atau ide. Yang A, taktik provokasi, yaitu menyampaikan pertanyaan yang langsung menyerang lawan agar terus berbicara terang. Yang D, taktik mengelak, yaitu pembicara mengemukakan pendapat pakar atau tokoh terkenal yang sejalan dengan pendapat pembicara. Yang C, taktik membiarkan, yaitu membiarkan lawan menyampaikan pendapatnya sampai selesai. Yang D, taktik menunda, yaitu taktik yang digunakan oleh pembicara di saat argumentasi pembicaraannya kurang kuat atau kurang akurat. Dan yang terakhir, taktik bertanya balik.
yaitu taktik ini digunakan untuk mengingatkan lawan bicara bahwa yang dilakukan itu salah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.